Ini ada Pak Ayal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Selamat berjumpa dalam pelajaran biologi di semester 2. Yang lama telah kalian lihat prestasi Anda di semester 1. Nah, selanjutnya di semester 2 mohon banyak lebih lebih rajin lagi, mengingat di semester 1 itu banyak nilai yang terkorban dari tugas-tugas. Dan sebelum pelajaran saya mulai, perlu saya ingatkan kembali, setiap tugas mohon rajin-rajin dikerjakan dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Setiap 1 bulan sekali nanti LKS dikumpulkan. Anak-anak sudah terima LKS? Gimana? LKS-nya sudah? Sudah, Bu. Oh ya. Jadi pelajaran selama pandemi ini ada dipelajari modul, kemudian ada meet, kemudian selesai meet untuk setiap yang 1 jam itu mengerjakan tugas LKS. Jadi akhir bulan LKS dalam 1 pokok bahasan diharapkan selesai dikerjakan sehingga bening tidak numpuk-numpuk untuk koreksi. Begitu ya Ananda sekalian. Ini demi kelancaran kalian semua, harus semua mengerjakan sehingga nanti kalau nilai ujian atau nilai rapor mungkin masih bisa ditolerir sedikit demi sedikit, namun tanggung jawab Anda masuk ke perguruan tinggi. Biasakan rajin mulai awal sehingga kalian masuk perguruan tinggi itu bisa mendapatkan perguruan tinggi negeri dengan yang dicita-citakan dengan baik. Materi ajaran semester 2 yang kita ajarkan, yang kita pelajari adalah bab pertama adalah plante. Plante itu tumbuhan, nanti meliputi tumbuhan, macam-macam tumbuhan. Kemudian animalia meliputi invertebrata dan vertebrata. Invertebrata ada beberapa filum: Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Vertebrata. Selanjutnya bab berikutnya yaitu masih ada ekologi, ekosistem, kemudian ruang lingkup perubahan lingkungan. Jadi ada beberapa materi yang sangat banyak. Nah sebetulnya ini saya ingin ngajari kalian, silahkan nanti dipelajari berikutnya ya. Pengen mengajari kalian itu untuk presentasi, namun ya karena pandemi tidak mengizinkan dan menyingkat waktu supaya saya juga irit pulsa Anda. Jadi saya upayakan modul dan sebagainya itu saya sampaikan di Google Classroom. Tugas-tugas masuk Google Classroom kecuali LKS. Atau yang LKS sudah dikerjakan nanti masuk di Google Classroom, difoto, dimasukkan ke Google Classroom juga bisa. Seperti itu. Untuk Meet nanti saya batasi supaya tidak menghabiskan pulsa anak-anak. Kemudian nanti pada waktu kita sudah diizinkan masuk praktikum, baru saya berikan pelajaran praktikum seperti di semester 1. Oke, bisa dipahami ya? Siap? Siap. Saya lanjutkan untuk bab yang pertama, yaitu mengenai plante. Dibagi ada 3 macam tumbuhan, yaitu
tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan biji. Tumbuhan termasuk kormofita. Kormus itu artinya kita tumbuhan, kormus yaitu tumbuhan yang sudah dapat dilihat dengan jelas atau bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tumbuhan lumut sering disebut bryophyta, tumbuhan paku pteridophyta, tumbuhan biji spermatophyta. Jadi ingatannya di sini pterot itu paku, bryop itu lumut, spermato ini biji. Kemudian yang pertama tumbuhan lumut terbagi atas maski, hepatise, dan anteseratase. Kemudian pteridophyta terdiri atas Psilophyta, Sphenophyta, Lycopodi, Podophyta, Pterophyta. Nanti bisa kalian lihat di buku LKS Anda. Sedangkan tumbuhan biji dibagi menjadi dua, Gymnospermae dan Angiospermae. Oke, lanjut Pak, kita pelajari yang pertama. Langsung itu. Ini saya tadi yang kita pelajari setiap tumbuhan itu adalah ciri-ciri ini tumbuhan lumut, tumbuhan biji. Kenapa disebut tumbuhan? Dia memiliki ciri salah satunya yaitu ini, punya pigmen klorofil, zat hijau daun, sehingga mampu melakukan fotosintesis. Ya, sintesis itu memasak, mengolah menggunakan cahaya matahari, fotosintesis. Memasak makanannya menggunakan bantuan cahaya matahari dengan memakai klorofil. Yang kedua, semua tumbuhan tersusun atas banyak sel yang sering disebut multiseluler. Kemudian organismenya semuanya eukariota, artinya semuanya memiliki selaput inti. Kemudian menetap pada suatu substrat, melekat pada ya media atau tempat hidup, ya, dia tidak berpindah tempat. Bereproduksi secara seksual dan aseksual. Yang pertama, tumbuhan lumut. Ini contoh-contohnya tumbuhan lumut. Nah, ini merupakan vegetasi perintis. Jadi perintis itu artinya hanya dia mengawali pertumbuhan sebelum tumbuhan lain hidup. Nah, misalnya ya, lahannya baru ditebangi habis, atau bencana alam habis. Nah, yang muncul pertama kali atau tumbuh pertama kali itu disebut sebagai vegetasi perintis. Di sini umumnya adalah tumbuhan lumut. Ukurannya kurang dari 20 cm, memiliki lapisan lilin pada kutikula yang melindungi daunnya. Punya stomata. Stomata itu mulut daun, di belakang daunnya itu ada mulut daun untuk pertukaran gas. Kemudian dia punya gametangia. Gametangia itu alat yang kelamin yang menghasilkan sel-sel kelamin. Kemudian dia masih talopita, talus, tumbuhan talus. Tidak memiliki akar, batang, daun yang sesungguhnya atau akar, batang, daun yang sejati. Memiliki organ yang menyerupai akar, batang, daun pada tumbuhan sejati. Jadi ini masih disebut talopita. Pita tumbuhan dari kata talus. Talus itu belum punya akar, batang, daun yang benar.
Belum memiliki xilem dan floem. Xilem itu pembuluh kayu, ini pembuluh tapis, tetapi dia punya hidroid dan lektoid untuk jalur transportasi airnya. Air masuk ke dalam tubuh lumut dengan cara imbibisi. Imbibisi artinya meresap, ya, menyerap. Diedarkan melalui proses difusi. Difusi perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Saya ulangi, imbibisi penyerapan, kemudian proses difusi. Difusi itu perpindahan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Bagaimana lumut berkembang biak? Lumut bisa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Mengalami pergiliran keturunan, metagenesis, atau perubahan dari fase gametofit, ini saat seksual, dan fase sporofit saat pembentukan spora, ini yang aseksual. Umumnya fase gametofit, waktu jadi gamet, menghasilkan gamet, ini fase generatif, dan sporofit adalah vegetatif atau fase aseksualnya, menghasilkan spora. Dalam fase gametofit terbentuk organ kelamin jantan. Nih, alat kelaminnya adalah anteridium dan yang betina archegonium. Ini saya malah belum dapat LKS sehingga saya nggak bisa menunjukkan di halaman berapa, nanti dicocokkan sendiri ya. Ini daur hidup atau pergiliran keturunan antara gametofit dan sporofit. Saat gametofit ini kromosomnya adalah diploid, sedangkan pada waktu sporofit kromosomnya adalah haploid. Daur hidup bisa terjadi demikian. Ini adalah sepasang struktur tubuh tumbuhan lumut daun, di mana sporofit itu sporogoniumnya ini, sedangkan gametofit adalah tumbuhannya. Di mana sporofit itu tumbuh menancap dari gametofit. Sporofit atau sporogonium di sini individunya terdiri atas tangkai atau seta. Kemudian dia punya badan sporogonium yang dibungkus oleh kalitra. Ini kalau masak dia akan bermeiosis. Saat meiosis maka akan gigi peristom yang terdapat di sini akan membuka operkulum, tutupnya ini ke operkulum. Kapsulnya, ini bungkusnya, membuka operkulumnya, sporanya akan keluar dari badan sporogonium untuk tumbuh. Selanjutnya dia jika ketemu tempat yang cocok, spora-spora ini akan berkecambah menjadi kecambah yang namanya protonema. Protonema akan berkembang menjadi gametofit jantan dan gametofit betina. Kalau ujungnya runcing, ini gametofit jantan. Kalau ujungnya nyepor, nah ini kayak ini gametofitnya betina. Masing-masing dia akan memiliki alat untuk jantan itu punya anteridia atau anteridium. Nah, kalau jamak archegonia, kalau satu archegonium, ini untuk yang betina. Masing-masing
pada alat ini akan dihasilkan sperma dan telur. Nah, ini motil untuk spermanya bisa bergerak. Biasanya bergerak menuju arkegonia untuk membuahi sel telur. Setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka terbentuklah sigot di badan arkegonia. Sigot akhirnya akan berkembang ya menjadi sporofit muda, membentuk gametofit. Jadi ini membentuk gametofit, kemudian menjadi sporofit, tumbuh menjadi sporofit muda. Ini akhirnya nanti terbentuk sporogonium ini. Nah, tumbuhan yang demikian ini adalah diploid, sedangkan yang sudah mengalami meiosis ini yang jumlah kromosomnya haploid, diploid 2N, kalau yang haploid N. Demikian ya, itu mengenai siklus hidupnya. Selanjutnya klasifikasi tumbuhan. Pada lumut dibagi menjadi 3. Lumut daun, lumut hati, lumut tanduk. Maski, lumut daun. Struktur tubuhnya tadi sudah tergambar, yaitu organ-organ menyerupai akar, batang, dan daun. Organ yang menyerupai akar masih disebut rhizoid, maka ini masih masuk talopita. Rhizoid juga berfungsi menyerap makanan dari substrat. Nah, contohnya di sini adalah sphagnum atau lumut simbut-but wicah ya, lumut daun. Nah, besok kita amati pada waktu praktikum. Menyimpan air dalam sel-sel mati yang ada di dalam daun. Selanjutnya yang kedua, lumut hati, sering disebut hepatitis C, tinggi tidak lebih dari 1,5 cm, tubuhnya berupa lembaran seperti hati. Hidupnya yang banyak di hutan tropis, di tempat-tempat yang lembab. Reproduksi seksual asexual, seksual dengan persatuan gamet jantan dan betina. Aseksualnya secara fragmentasi. Selain itu dia bisa membentuk gema atau mangkuk tunas. Nah, ini contoh yang kita dapat itu biasanya lembaran-lembaran seperti ini. Terus ini adalah arkegonianya yang bentuknya kayak payung. Nah, ini untuk gametofit yang jantan biasanya payungnya agak mengucup. Kalau ini payungnya kayak bunga. Ini bentukan yang dia membentuk tunas atau gema, mangkok tunas. Contoh dari lumut hati adalah Marchantia polymorpha, Riccardia pinus. Untuk tumbuhan lumut sampai lumut hati, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Belum, saya lanjut dulu ya. Berikutnya adalah tumbuhan lumut tanduk. Untuk lumut tanduk, sporofitnya bisa mencapai 12 cm, artinya agak panjang-panjang. Ada sekitar 100 spesies, terutama tumbuhnya di hutan hujan tropis, pada tanah yang lembab, tepi danau atau tepi sungai. Nah, yang bentuknya seperti ini, contohnya Anthoceros rectus. Ini agak menjuntai tinggi-tinggi ya lumutnya. Ini contoh lumut tanduk. Ini yang Phaeoceros.
Jadi agak lancip-lancip. Ini lemut daun. Nah, begitulah mengenai ketiga macam jenis tumbuhan lumut. Sedangkan lumut sendiri memiliki beberapa kegunaan bagi kehidupan, yaitu yang pertama sebagai produsen bagi hewan-hewan kecil. Produsen itu berarti sumber makanan bagi hewan-hewan kecil. Misalnya di perairan itu ya berarti hewan-hewan kecil itu makanannya di sini. Kemudian sebagai tumbuhan perintis di lahan yang rusak. Jadi di lahan yang rusak dia akan mengawali pertumbuhan. Kemudian digunakan sebagai obat untuk radang hati atau penyakit hepatitis. Dari dahulu kala itu sudah bisa ditemukan, yaitu adanya lumut hati. Nah, untuk direbus kemudian diminum. Dapat digunakan sebagai pembalut atau kapas, pengganti kapas ya. Untuk lumut daun, contohnya sphagnum. Nah, ini bisa dikemas ya. Bahan pengganti kapas atau bahan pembentuk pembalut untuk wanita. Itulah tumbuhan lumut. Ada pertanyaan dulu mengenai tumbuhan lumut? Belum? Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan ke tumbuhan paku. Tumbuhannya agak panjang, pakunya sampai jam berapa nanti? 8. Berarti masih 15 menit ya. Oke. Tumbuhan paku yang kedua dari Dovita, ini sudah masuk tumbuhan darat dan dia sudah punya akar batang daun yang sesungguhnya. Jadi di sini sudah termasuk Cormovita. Cormovita yang memiliki spora. Akar adalah akar serabut yang tertutup asas jaringan epidermis, korteks, dan silinder pusat. Memiliki berkas pengangkut, xilem, dan floem. Daunnya menggulung ketika masih muda. Nih, daunnya menggulung. Jadi sporofit muda itu menggulung. Ini ciri khasnya. Berdasarkan ukurannya, ada daun yang besar dan ada daun yang kecil. Kalau yang kecil mikrofil, yang besar makrofil. Kemudian berdasarkan fungsinya, memiliki dua jenis daun, yaitu daun yang berfungsi untuk fotosintesis khusus, ini tropofil, dan daun yang sporofil khusus untuk reproduksi. Yang baliknya, daun itu ada bintik-bintiknya, berarti dia yang sporofil. Di permukaan bawah daun paku yang fertil, yang subur, terdapat kumpulan sporangium yang disebut sori. Jadi di balik daun ini ada bintik-bintik banyak, namanya sori. Kalau satu bintik itu namanya sorus. Umumnya tumbuhan paku hidup epifit. Epifit itu menempel ya, menempel karena fit itu berarti nempel pada tumbuhan lain. Contohnya nih, paku simbar menjangan ini dia nempel di tumbuhan. Ini paku sarang burung, bagus ya. Nah, ini ada baru masuk. Tinggal 12 menit. Untuk daur hidup tumbuhan paku. Nah, ini struktur tubuhnya tumbuhan paku itu tumbuhannya adalah sporofit yang dewasa. Dia punya daun, punya akar, kemudian punya rizoma. Rizoma itu akar yang menjalar pada permukaan. Ini disebut rizom.
Kemudian di bawah daun terdapat kumpulan sporangia yang disebut sorus. Kumpulannya sorus disebut sori. Dia bisa bermitosis, jadi di dalam sorus ini ada beberapa sporangium. Sporangium akan menghasilkan spora. Nah, jika tumbuh di tempat yang cocok, maka akan tumbuh menjadi protalium. Nah, yang bentukannya seperti ini. Ini namanya protalium. Kemudian dia akan berfungsi sebagai gametofit. Nah, protalium punya rizoid yang memiliki archegonium, menghasilkan sel telur, dan dia punya antheridium yang bisa menghasilkan sel sperma. Nah, sel sperma yang dihasilkan, dia akan bergerak bebas mencari sel telur. Selanjutnya terjadi pembuahan atau fertilisasi, terbentuk sigot. Sigot akan tumbuh menjadi sporofit muda. Yang ini menggulung ini lama-lama menjadi dewasa seperti ini. Ini keturunan yang diploid, ini keturunan yang haploid. Dan hidup tumbuhan paku itu umumnya seperti itu. Saya lanjut ya. Sedangkan berdasarkan jenis sporanya, maka tumbuhan paku ada 3 macam. Ada paku yang homospora, heterospora, dan peralihan. Menghasilkan spora yang satu jenis, ukurannya sama, atau isospora. Ini adalah disebut paku yang homospora. Satu macam saja. Lycopodium contohnya, atau paku kawat. Yang kedua yaitu tumbuhan paku heterospora, menghasilkan jenis ukuran daun yang berlainan, jadi sporanya ada spora jantan, ada spora betina. Yang betina biasanya makrospora. Contohnya semanggi atau Marsilia crenata. Merupakan peralihan antara homospora dan heterospora. Menghasilkan 2 jenis spora, spora jantan, spora betina yang sama ukurannya. Contohnya pada Equisetum atau ini paku ekor kuda. Metagenesisnya seperti berikut. Mengalami pergiliran keturunan untuk yang homospora, spora tumbuh menjadi protalium, punya antheridium, archegonium, menghasilkan sperma dan telur, kemudian terjadi fertilisasi, terbentuk sigot, kemudian tumbuh menjadi sporofit atau tumbuhan paku. Nah, sporofit itu mampu mempunyai sporangium yang bisa bermeiosis menghasilkan spora. Di sini adalah fase gametofit. Individu gametofitnya adalah protalium, sedangkan di sini adalah fase gametofit, fase sporofit. Jadi tumbuhan pakunya di sini yang merupakan sporofit. Umurnya itu lebih panjang yang sporofit dibanding yang gametofit. Jadi hidup protalium itu hanya sebentar. Yang lama adalah tumbuhan pakunya. Yang kedua, paku heterospora. Nah, begini. Sporanya ada 2 macam, ada mikrosporofil, megasporofil. Masing-masing punya mikrosporangium, megasporangium. Kemudian dia bermeiosis menghasilkan mikrospora dan megaspora. Selanjutnya, mikrospora dan megaspora masing-masing menjadi mikrogametofit dan megagametofit, yang di sini adalah protalium, sebetulnya memiliki antheridium dan archegonium untuk yang mega.
Masing-masing menghasilkan sperma dan ovum. Jadi sendiri-sendiri. Kalau di sini jadi satu, sini sendiri-sendiri. Terus lanjut terjadi tumbuhan, terbentuk sigot. Nah, sigot ini akan tumbuh menjadi tumbuhan. Nah, yang terakhir untuk paku peralihan. Spora menjadi protalion antheridium. Jadi di sini kayak paku homospora. Selanjutnya setelah fertilisasi terbentuk sigot, tumbuh menjadi tumbuhan paku ini kayak homospora. Pada waktu sporofit seperti homospora, pada waktu gametofit dia seperti heterospora, tumbuhannya kecil. Nah, ini untuk yang paku peralihan. Klasifikasinya ada paku purba, paku telanjang disebut selopitan. Nah, gambarnya kayak ini, kembangnya api loh. Nah, mungkin anak-anak sudah pernah tahu ini ya, paku homospora. Namanya Silotum nudum. Nanti pada waktu praktikum jika menjumpai macam-macam paku-pakuan semuanya silakan bawa ke sekolah untuk dipelajari bersama-sama. Kemudian paku ekor kuda, ini mesti seru saja. Tumbuh tegak, berunggah, bercabang, beruas, bersambung. Nah, bentuknya kayak gini. Namanya equisetum. Ini paku ekor kuda. Terus lanjut lagi, itu adalah contoh paku peralihan. Paku kawat atau paku rambat di Pupodita. Untuk percabangan menggarpu, daunnya kecil. Contohnya Lycopodium. Selaginella bisa kayak bunga ya. Kemudian paku sejati, ini Pterophyta, ini yang sudah memiliki daun. Ya sedikit ya. Sampai ke manfaat mungkin. Mungkin dilihat di buku ada ya. Di LKS. Mungkin ada pertanyaan Anda sambil menunggu. Masih ada waktu sekitar 4 menit. Ada pertanyaan? Untuk yang 1 jam nanti silakan mengerjakan latihan 1 ya. Kemarin modulnya ada pertanyaan, bisa dipelajari toh? Modul yang kedua sudah belum? Belum? Oke. Ini yang terakhir tadi. Yang bagus sejati ya. Daunnya mudah menggulung. Bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias, misalnya suplir ini. Kemudian paku tanduk rusa, paku sarang burung, paku semanggi, marselia, dan banyak yang tumbuh di sawah dijadikan sayuran. Bisa juga ini enak dimakan ya, yang muda. Semanggi kalau di Surabaya itu makanan khas pecel ya dari semanggi. Oke. Untuk minggu depan nanti saya ajarkan mengenai tumbuhan biji.
Karena waktunya udah mepet, ada pertanyaan tinggal 2 menit. Bisa dipahami keterangan saya hari ini? Saya? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Jangan lupa ketua kelas atau wakilnya nanti screenshot absennya, saya belum memasukkan, terus kirim di WA ya. Baik, Bu. Terima kasih. Satu Bu, masih ada 1 menit lagi untuk pertanyaan. Jika tidak ada, saya undur diri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran biologi kelas 10, yaitu pada semester 2 melanjutkan kemarin tentang Cormophyta. Cormophyta adalah tumbuhan yang telah memiliki akar, batang, daun yang sejati. Kemarin kita dibedakan menjadi 3 divisi, yaitu Cormophyta berspora dan Cormophyta berbiji. Cormophyta berspora meliputi tumbuhan yang masih peralihan Talophyta ke Cormophyta, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Kemudian yang kedua, tumbuhan Cormophyta berspora, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku yang telah kita pelajari pada minggu kemarin. Selanjutnya kita lanjutkan pada Cormophyta berbiji, yaitu divisi Spermatophyta. Setingkat lebih maju, di mana tumbuhan Spermatophyta adalah tumbuhan yang telah dari kata pita dan spermatos, yaitu pita tumbuhan, jadi tumbuhan yang telah dapat menghasilkan alat kelamin, menghasilkan sel kelamin. Ciri-ciri tumbuhan berbiji, 1, yaitu adanya suatu organ yang berupa biji. Nah, di biji ini tempat menghasilkan sperma, sehingga disebut Spermatophyta. Merupakan tumbuhan yang berkormus serjati, sehingga disebut Cormophyta. Yaitu dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya, atau telah memiliki akar, batang, dan daun. Yang ketiga, terdapat sistem pembuluh yang tidak terputus oleh akar ke batang sampai dengan ke daun. Yang keempat, merupakan tumbuhan berpembuluh. Pembuluh itu adalah trachea, maka tumbuhan berpembuluh disebut sebagai Tracheophyta. Tumbuhan biji dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan, yaitu subdivisi tumbuhan berbiji terbuka yang sering disebut Gymnospermae, dan B, tumbuhan berbiji tertutup yang sering disebut Angiospermae. Untuk Gymnospermae dengan ciri-ciri yaitu dari kata gymno yang berarti terbuka atau telanjang, sperma itu biji, dan Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka.
di mana bijinya tidak dibentuk di dalam bakal buah. Biji melekat pada permukaan atau sisik yang pipih dan terbuka. Tumbuhan berkayu dengan habitus itu perawakan bentuknya, morfologinya, berupa semak, pohon, dan perdu dan pohon. Semak itu berarti yang menjalar-jalar, itu semak. Perdu itu yang setengah pohon, jadi ketinggian sekitar 1 sampai 2 meter. Selanjutnya yang menjulang tinggi, yang disebut tumbuhan pohon. Kemudian yang kelima, ciri khasnya batang tegak lurus tanpa bercabang. Diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu divisi Coniferophyta, kemudian Seadophyta, Ginkgophyta, dan Gnetophyta. Mari kita pelajari bersama mengenai divisi yang pertama, yaitu divisi Coniferophyta. Punya beberapa famili disebut Coniferani. Coniferophyta yaitu tumbuhan yang mempunyai perawakan atau habitus berbentuk kerucut atau konus dan verein yang mendukung, dan piton adanya tumbuhan. Jadi Coniferophyta adalah tumbuhan dengan wujud atau perawakan berkonus. Umumnya daun-daun tumbuhan konifir berbentuk jarum, tetapi ada juga yang berbentuk daun seperti sisik. Tumbuhan konifir menghasilkan biji berkembang biak di dalam strobilus. Sebagai contoh adalah pinus. Sudah pernah melihat pinus? Tumbuhan pinus? Yang belum silahkan ke perkebunan Bantaran, di situ banyak pohon pinus ya. Bisa dilihat di sini dia mempunyai alat perkembangbiakan yang disebut strobilus. Strobilus itu susunan sisik-sisik yang menempatkan di situ sperma dan sporangium. Untuk strobilus betina bentuknya lebih bulat, jadi bentuk konusnya lebih bulat strobilusnya. Dalam setiap sisik strobilus terdapat 2 ruang archegonium. Di dalam archegonium terdapat masing-masing 1 archegonium terdapat 1 telur. Jadi ini 1 belan. Belan berikutnya ada 2 juga, sehingga 1 sisik strobilus terdapat 4 biji. Selanjutnya untuk strobilus yang jantan bentuknya lebih meruncing dengan sisik lebih kecil sebagai berikut. Setiap sisik akan mengandung bagian yang disebut sebagai kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat buliran serbuk sari, dan serbuk sari ini bisa menghasilkan sperma. Ikutilah demikian mengenai skema daur hidup pinus. Ada fase diploid yaitu 2N dan fase haploid yaitu N. Dimulai dari siklus yang 2N yaitu terdapat pada sporofit muda. Sporofit muda ini akan berkembang menjadi sporofit dewasa, yaitu tumbuhannya anak-anak, tumbuhan pinus. Nah, kemudian tumbuhan pinus yang dewasa atau sporofit dewasa, dia akan memiliki alat kelamin yang disebut strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Strobilus betina yang masak
maka pada setiap siseknya akan menghasilkan bakal biji. Dan pada strobilus jantan dapat bermeiosis menghasilkan serbuk sari. Tahap proses meiosis yaitu pembelahan sel pada sel kelamin, yaitu akan di sini pada tahun pertama pada ruang aregonium yang sering disebut sebagai megaspora terjadilah meiosis. Meiosis tersebut akan terdapat di dalam menghasilkan telur di dalam megagametofit. Kemudian di sisek strobilus jantan serbuk sari atau mikrogametofit akan menghasilkan sperma. Disinilah proses meiosis, yang satu menghasilkan sel telur, yang satu menghasilkan sperma dari serbuk sari. Kemudian sperma dari serbuk sari ini akan mengadakan, serbuk sari mengadakan penyerbukan ke megagametofit dan terjadilah pembuahan. Biasanya ini tahun kedua, yaitu di mana sel telur yang terbuai oleh serbuk sari tadi akan menjadi sigot. Dan sigot terdapat pada ruang aregonium pada strobilus betina yang masak. Berikutnya, pada tahun ketiga sisik daun tersebut, nah ini akan lepas dan biji pinus bersayap akan tumbuh berkecambah membentuk sporofit muda. Berlanjut siklus berikutnya. Oke, setelah kelas yang tadi setelah divisi yang tadi kita lanjutkan divisi kedua, yaitu Cicadophyta. Cicadophyta merupakan gimnospermi yang tertua, yang paling primitif. Sering disebut sebagai fosil hidup. Nah, diantaranya dari divisi Cicadophyta yang memiliki habitus menyerupai pohon palem berkayu, tidak atau sedikit sekali bercabang, dan Cicadophyta yang berbatang tebal, maka daun mudanya menggulung seperti daun paku. Cicadophyta berkembang biak dengan runjung atau stobilus, jadi sama ya. Contohnya yaitu tumbuhan sikas atau pakis haji, sikas rumpi, pakis haji. Ada strobilus, tumbuhan jantan, betina, dan ada tumbuhan jantan secara terpisah. Pada strobilus betina, di sela-sela ini strobilus kerisnya, ini terdapat biji-biji ya, seperti ini. Ini pada pakis haji atau tumbuhan sikas. Selanjutnya yang ketiga, divisi Ginkgophyta. Sebagai contoh adalah Ginkgo biloba, pohon rambut dara putri Maiden Hair Tree, merupakan satu-satunya anggota divisi Ginkgophyta yang masih hidup. Ginkgo berumah dua, artinya ada individu jantan, ada individu betina. Strobilus jantan berukuran kecil dan strobilus betina berukuran sederhana. Biji yang terbentuk pada ukuran 1,5 sampai 2 cm dan berdaging pada waktu masak, maka disiap terbuai oleh ginkgo muda. Inilah daun ginkgo seperti ini, dan buah ginkgonya sebagai berikut. Tidak kalah pentingnya yaitu divisi keempat adalah Genetophyta. Ada sekitar 70 spesies yang terbagi ke dalam 3 ordo, yaitu Ordo Epidrales, Welwitziales, dan Genetales. Ordo Epidrales
terdiri satu genus saja, yaitu Ephedra, dan Welwitschia memiliki satu spesies, yaitu Welwitschia mirabilis, dan ini hanya tumbuh di gurun Namibia, Angola, Afrika. Sedangkan Ordogenetales merupakan tumbuhan genus yang paling banyak berkembang, contohnya Gnetum gnemon dengan 30 spesies. Anggota Gnetum paling penting adalah belinjo yang sering disebut Gnetum gnemon. Ini contoh tumbuhan Welwitschia mirabilis yang hanya terdapat di gurun Namibia dan daerah Afrika dan Angola. Selanjutnya, ini yang banyak di daerah tropis, yaitu Strobilus betina dan Strobilus jantan dari biji belinjo. Subdivisi yang kedua, lanjut ya anak-anak. Dari subdivisi tumbuhan biji yang tertutup atau angiospermi. Angiospermi sering disebut Magnoliophyta, yaitu merupakan kelompok tumbuhan biji dengan biji yang terbungkus di dalam buah yang dibentuk dari bakal buah atau ovarium. Ciri khas angiospermi adalah memiliki alat kelamin berupa bunga. Sehingga angiospermi sering juga disebut tumbuhan berbunga atau antophyta. Anto itu bunga, pita tumbuhan, jadi angiospermi adalah tumbuhan berbunga. Umumnya suatu bunga tersusun atas 4 bagian utama, yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Itu alat kelamin yang utama. Inilah bagian-bagian dari bunga. Satu, dari bawah ada dasar bunga, ada kelopak bunga. Selanjutnya yang indah berwarna itu mahkota bunga. Kemudian ada tangkai sari, kepala sari, benang sari. Nah, benang sari yang menghasilkan serbuk sari, di mana didukung oleh tangkai sari. Sedangkan pada kepala putih dihubungkan oleh tangkai putih dan bakal buah. Di dalam bakal buah, nah ini alat kelamin utamanya, ini sering disebut putih. Kalau kita lihat di dalam putih, itu ada bakal biji yang menghasilkan biji. Pada tumbuhan bunga ada peristiwa sebelum pembuahan disertai peristiwa polinasi atau penyerbukan, merupakan jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di kepala putih. Beberapa macam penyerbukan, ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan sendiri, jika serbuk sari jatuh pada kepala putih, bunga lain pada tumbuhan yang sama. Yang disebut penyerbukan tetangga, jika serbuk sari dari bunga jatuh ke kepala putih bunga lain pada tumbuhan yang sama. Kemudian penyerbukan silang, jika serbuk sari dari satu bunga jatuh ke kepala putih bunga dari tumbuhan lain yang sejenis. Pada angiospermi bisa kalian ikuti, yaitu ada daur hidup, ada fase diploid, saatnya dia masih dalam keadaan kromosom 2N, dan haploid pada saat dia berkromosom N. Jadi ini ada siklus hidup. Pada angiospermi terjadi pembuahan ganda, jadi 2 kali pembuahan. Coba ikuti siklus daur hidup angiospermi sebagai berikut. Kita mulai aja, yaitu dari 2M, yaitu hasil pembuahan.
Di sini ada 3 inti lembaga sekunder, kemudian sigot yaitu sel telur yang telah dibuai. Semuanya terdapat dalam nucellus atau bakal biji, ruang bakal biji. Di dalam biji ini ada ruang bakal biji yang di dalamnya dari telur ini bisa menjadi embrio yang sporofit. Kemudian sedangkan inti kandung lembaga sekunder ini akan menjadi endosperm. Endosperm ini 3N, dia akan menjadi cadangan makanan bagi embrio yang sporofit. Kemudian terbungkus oleh kulit biji. Jika biji ini jatuh pada tempat yang cocok, dia akan berkecambah. Akan berkecambah ini membentuk tumbuhan sporofit, di mana tumbuhan sporofit dewasa punya alat kelamin berupa bunga. Nah, di dalam bunga ada putik, ada benang sari. Untuk putik seperti ini, jadi terdiri kepala putik, tangkai putik, kemudian ada ruang bakal biji dan bakal buah. Terus pada kepala sari, pada benang sari, di sini pada kepala sari dapat permeiosis. Setiap tangkai sari mengandung butir-butir serbuk sari atau mikrogametofit, sering disebut mikrospora ya. Nah, ini disebut sebagai gametofitnya, yaitu pada benang sari dan putik. Setelah benang sari menyerbuki atau mengadakan polinasi terhadap putik, bulu serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji dan menghasilkan sperma. Nah, di sini jadi sperma. Kemudian di ruang bakal biji, megagametofit yang masak, di sini bulu serbuk sari yang menjadi sperma tadi akan mengadakan pembuahan. Pembuahannya ganda, 1 membuahi sel telur, 1 membuahi inti kandung lembaga sekunder. Inti kandung lembaga sekunder ini tadi 2N, sehingga tambah sperma menjadi 3N. Sedangkan sel telur N, sperma N akan menjadi 2N, ini akan terbentuk sigot. Demikianlah beranjak dari fase diploid ke haploid, haploid kembali ke diploid, dan seterusnya. Bisa dipahami, Ananda? Silakan cocokkan pada buku LKS kalian. Kita lanjutkan. Berdasarkan jumlah keping biji atau kotiledon, angiosperme dibedakan menjadi dikotilodene dan monokotilodene. Sering dengan bahasa Indonesia disebut tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Kelas dikotilodene sering disebut sebagai magnoliopsida. Dikotilodene merupakan tumbuhan berbunga dengan biji mengandung 2 daun lembaga atau keping daun kotiledon. Ciri-ciri tumbuhannya berdaun lebar dengan urat daun rumit dan tumbuh dari ujung daun. Memiliki kambium pada batang dan akarnya, sehingga mengalami pertumbuhan sekunder atau pertambahan diameter batang. Akar tersusun atas, sistem akar tunggang dengan akar-akar lateral. Jadi ada akar yang menjulang ke bawah, itu namanya akar tunjang, kemudian akar samping, itu disebut akar lateral. Bunga tumbuhan dikotil biasanya terdiri atas bagian-bagian yang berjumlah 4, 5, atau kelipatan jumlah tersebut. Bunga sepatu sebagai contoh, ini sebagai bunga sempurna. Bunga tumbuhan dikotil bermahkota 5 dengan tulang daun yang membentuk pola jaring. Nah, ini
daun bunga sepatu, polanya jaring ya. Selanjutnya kelas yang kedua yaitu monocotyledone, sering disebut sebagai Liliopsida. Kalau tadi Magnocleopsida, sekarang Liliopsida. Tumbuhan dalam kelas ini hanya memiliki satu keping biji, yaitu daun lembaga. Ciri-ciri tumbuhan monocotyledone sebagai berikut. 1. Umumnya daun panjang, sempit, dengan urat daun yang sejajar. Tulang-tulang daun sejajar dengan panjang daun, batang dan akar tidak berkambium, sehingga pertambahan diameter batangnya sedikit, kecuali pada palem. Bunga tumbuhan monokotil bermahkota 6 dengan tulang daun membentuk pola sejajar. Bunga bakung daunnya sebagai contoh bunga lili yang ada di halaman sekolah kita, misalnya di pot-pot bunga lili di sekolah kita itu ada yang putih, ada yang merah. Kemudian daun bambu. Perbandingan pola struktur yang terdapat pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, silakan kalian perhatikan. Oke, sudah bisa dilihat. Dari daun, kemudian dari batang, bertelur, dan kemudian dari matanya. Sekian, silakan perhatikan dan rangkum pertanyaan, bisa ditanyakan pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.